Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Sumur mulai mengering akibat kemarau, ratusan warga Tunggu Lawang di Kabupaten Lombok Barat mengalami krisis air bersih. Tingkatkan kenyamanan bagi wisatawan, ratusan pemandu dan relawan di kawasan Lingkar Rinjani mengikuti sertifikasi pemandu wisata. Ratusan seniman Nusa Tenggara Barat menggelar festival Sangiang Api yang digelar di pesisir pantai di Kabupaten Bima. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan keluarga di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kabupaten Lombok Barat mulai mengalami krisis air bersih sejak sebulan lalu. Sumur dan sumber air di desanya mulai mengering akibat dampak kemarau. Selain harus mengirit air, warga juga rela tidak mandi berhari-hari sebelum mendapatkan bantuan air bersih gratis yang biasa datang seminggu sekali. Sementara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, warga juga rela membeli air bersih ke para pengepul seharga Rp60.000 per tangki berisi sekitar 50 liter. Selain untuk mandi dan kebutuhan dapur, warga juga memerlukan banyak air untuk menopang usaha pembuatan batu bata. Mudah-mudahan pemerintah bisa menyentuh untuk bantuan dalam jangka panjang seperti sumur bor dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk minum sih kadang-kadang kita beli. Ya, kalau kita pakai air sumur untuk minum sih, ya kadang-kadang ada sumur yang bersih, ada juga kadang-kadang sumur yang tercemar gitu. Jadi bisa dikatakan kalau untuk sumur itu kita prioritaskan untuk mandi aja sih. Selain berharap hujan segera turun, warga juga meminta pemerintah segera mendistribusikan air bersih secara rutin untuk meringankan beban warga yang mengalami krisis air bersih. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mempercepat penyaluran air bersih ke wilayah terdampak kemarau yang menyebabkan krisis air bersih. Salah satunya petugas menyalurkan air bersih ke sejumlah dusun di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung yang masyarakatnya mengalami krisis air sejak sebulan lalu. Kedatangan mobil tangki yang mengangkut air bersih disambut antusias warga. Mereka berharap distribusi air terus dilakukan selama musim kemarau. Saat musim kemarau tiba, warga biasanya hanya mengandalkan sumber air alam atau air hasil penampungan air hujan untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sementara untuk keperluan minum dan kebutuhan dapur, warga terpaksa membeli air dari para pengepul. Jumat, tidak ada air. Kita kalau tidak ada air, kita beli di yang punya bor itu 50. Kalau kadang-kadang kita pakai 1 minggu itu. Iya, 1 minggu. Ini untuk kebutuhan minum atau mandi? Kami minum, mandi, terus sembahyang itu tidak ada tempat air wudhunya kan. Yang disuplai hari ini sekitar 3.600 liter, 3.600. Kalau untuk jumlah kakak itu tidak ditentukan ini Pak, tergantung kebutuhan dia. Berapa yang dibutuhkan sama masyarakat itu yang disalurkan. Bukan didata dalam bentuk kakak istilahnya, tergantung kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendata ribuan keluarga di 5 kecamatan mulai mengalami krisis air bersih memasuki musim kemarau tahun ini. Adapun wilayah tersebut meliputi Kecamatan Sekotong, Gerung, Lembar, Kuripan, dan Batu Layar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Saya
Puluhan petani dari 6 desa di Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah mendatangi kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Loteng pada Kamis siang. Mereka meminta agar Pemda memberikan asuransi ketenagakerjaan untuk petani maupun buruh tani tembakau yang ada di wilayahnya. Mereka mengklaim layak mendapatkan asuransi dari anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT karena mereka adalah petani dan buruh tani. Asuransi yang meminta adalah asuransi ketenagakerjaan untuk buruh tani dan juga untuk petani tembakau. Untuk buruh tani ini kan kalau secara aturannya di daerah penghasil cukai kan pabrik, buruh pabrik. Tapi karena kita ini penghasil bahan baku Kabupaten Lombok Tengah, maka sudah sepatutnya adalah buruh taninya. Merespon tuntutan itu, Pemda mengaku akan melakukan verifikasi untuk mendata jumlah petani maupun buruh petani tembakau yang akan diusulkan mendapatkan asuransi. Daun bawaan doang ya. Kalau datanya sudah fix, ada by name by address dan kondisi sosial ekonominya layak untuk menjadi tanggungan pemerintah, maka kita akan bayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan. Ini khusus bagi siapa aja ini? Petani tembakau. Petani tembakau Petani aja. tembakau. Jadi nanti di data itu kan diverifikasi, benar tidak dia petani tembakau atau tidak. Karena kita tidak mau, kalau salah sasaran kan pasti jadi temuan. Selain menunggu hasil verifikasi, Pemda Lombok Tengah juga masih menunggu cara pencairan asuransi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Bapak Ibu sekalian, dari pajak spesial dengan taxpayer charter ini memang pajak itu datang ke pajak takut, ya ada perpajakan yang wajib pajak atau masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak DJP Nusa Tenggara Barat meluncurkan piagam wajib pajak atau taxpayer charter untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela. Piagam tersebut menetapkan 8 hak dan juga 8 kewajiban bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, serta menegaskan komitmen pelayanan pajak yang adil dan akuntabel. Aturan tata kelola perpajakan sudah diberlakukan secara nasional pada bulan Juli lalu sebagai pedoman dalam menjaga kepercayaan antara wajib pajak dengan negara dalam mendukung geliat pembangunan yang berkelanjutan di segala bidang. Menurut data nasional pajak di tahun 2025, dari total 82 juta jumlah wajib pajak, hingga saat ini baru 20 juta wajib pajak saja yang melapor, sementara yang telah membayar pajak baru 2 juta orang saja. Karenanya peluncuran taxpayer charter diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga secara nasional, hingga angka wajib pajak yang menunaikan kewajibannya akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Bisnisnya itu gara-gara ini kan, nah ini kontribusi terbesar dari NTB, termasuk Nusa Tenggara Timur juga, itu adalah aparatur dari pemerintah, kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah pemerintah kan kita tahu 6 bulan pertama apa? Efisiensi. Nah kena itu, makanya saya bilang nggak bagusnya di situ. Tapi saya tidak kurang akal, dengan 2 bulan ini saya sudah petakan. Jadi ada potensi-potensi lain yang sebenarnya bisa kita nanti gali. Yang disampaikan oleh kepala DJP tadi masih jauh sekali harapan kita dari wajib pajak. Tentunya kegiatan ini selain mengapresiasi juga mendorong sejumlah asosiasi dan wajib pajak untuk bisa taat pajak, karena dari 82 juta kita itu masih sekitar 2 juta yang menunaikan pajak, jadi masih jauh sekali. Selain mendorong peningkatan angka setoran pajak di daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, DJP Nusa Tenggara dan Pemda NTB juga bersepakat untuk meningkatkan kualitas layanan pajak yang modern, berkeadilan, dan transparan. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.